contoh kisah nyata puluhan tahun pemerintah melakukan operasional pengendalian banjir di Bendungan Salah. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 81. Ini putusan Hakim PT-UN Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Jadi keputusan Hakim PT-UN Serang ini berdasarkan hati nurani yang bertanggung jawab kepada Allah SWT sehingga mendapat hidayah dalam memutuskan perkara gugatan Bendungan Sindang Hela. Ada dua dasar yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu keterangan saksi ahli bendungan sebagai sumber ilmu ilmiah atau ilmu pengetahuan yang dipelajari kebenarannya, dan keterangan saksi ahli hidrologi yang berdasarkan filosofi hidrologi berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Al-Quran sebagai kebenaran absolut. Ahli hidrologi adalah saya sendiri, Joko Suryanto. Pertimbangan yang diambil oleh hakim dari keterangan saksi ahli hidrologi. Keputusannya menimbang bahwa oleh karena tindakan tergugat berupa perbuatan tidak bertindak atau omission. Dalam hal ini, nah ini saya tandain merah di bawahnya, tergugat tidak melakukan pengurangan debit air sesuai dengan kapasitas volume tampungan waduk Sindang Hela sehingga bendungan telah terisi penuh yang kemudian mengalir dari spillway dan mengakibatkan Sungai Cibanten meluap sehingga menyebabkan banjir di Serang, Banten pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Pengadilan menilai perbuatan tidak bertindak omission tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Nah, inilah keterangan saksi ahli hidrologi yang harus menurunkan muka air bendungan. Jadi ini bendungan masih terisi penuh, harusnya diturunkan. Ini adalah keterangan saksi ahli hidrologi. Berikut rekaman dua saksi ahli. Data teknis bendungan, kebetulan ini bendungan Sindang Hela, menurut ahli seperti itu apa artinya angka-angka itu? Oke, jadi desain kita pada saat ada air di 108.613 itu sudah aman, yang mana air yang mengalir di sini tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan. Itu di desain kita, di desain Sindang Hela pada saat 108.613 pada akhiran di saluran unsurnya, di spillway-nya tidak ada kerusakan sama sekali. Jika pada saat ini terkait dengan kasus yang sedang kita bicarakan ini, ketika terjadi banjir 1 Maret, alokasi air
elevasi 108,095. Jadi di bawahnya ya, kayak kita 108,095. di bawah sini ya. Kita 108,095. berarti kan di bawahnya. Tapi dengan catatan pada saat itu berdasarkan SK Wali Kota, terus dengan data resmi dari BMKG juga dari internal, di kondisi di hulu, kemudian di bendungan dan di hilir itu hujan ekstrim. Kira-kira angka 108,095 itu apa artinya? Dan pada saat itu kondisinya banjir di hilir, keterkaitan antara itu. Nah, kita desain di 108,613 dalam keadaan aman, kita desain. Tapi kejadian kok di 108,09, karena ini ada hujan ekstrim, maka di hulu ada hujan ekstrim, di tengah juga ekstrim, di hilir juga ekstrim, dan itu sudah diperkuat dengan dari Pak Wali Kota dan BMKG. Yang artinya di sini ini posisi aman, cuma karena di hilir, di tengah atau di hulu, dan itu sudah diperkuat, merupakan satu bukti bahwa di sini tidak ada permasalahan. Artinya itu. Tapi kenapa di daerah ini tetap ada banjir? Analisa saudara ahli? Ya, karena ya namanya ekstrim tadi kan di sini juga ada hujan, dan ini kan ada satu sistem yang mana di bawahnya kan ada anak sungai yang lain juga. Berarti secara pengelolaan dalam tahap perencanaan itu masih sesuai? Masih sesuai. Ini terkait, ini majelis tadi yang ditanyakan majelis terkait dengan bukti kami di T10, T11 dan T15 yang menyatakan tinggi muka pada saat tinggi muka muka normal itu 106. Kemudian pada saat sudah di T10, T11 dan T15. Iya. Di sana ada muka air banjir, muka air normal dan kondisi saat satu masa. Iya, maksudnya mengenai yang kemarin itu ya, 10, T11 sampai 15. Kalau T15 ini kan press release-nya. Ya, itu di dalamnya mencantumkan pada saat banjir itu elevasinya di 108,095. Dan kalau tadi terangkan ahli sesuai desain itu masih aman secara pengelolaan dan sesuai rencana, tidak ada. Ini terlepas dari ada kerusakan atau tidak. Tapi terjadinya banjir itu dalam konteks desain bendungan itu sesuai, tidak ada terganggunya keamanan. Ini yang di T10, T11 ini ada PMA. Itu apa katanya? Tinggi muka air. Tinggi mata air itu yang dikaitkan sama tadi ya, muka air. Yang dikaitkan sama betul. tadi. 106. 106. Dua-duanya 106. Per tanggal 1 Maret berarti ya? Ya, ada di hitungannya ya. Baik, sudah. Jadi selanjutnya silakan. mengkonfirmasi bisa jadi. Jadi kami tegaskan sekali lagi tadi bahwa ketika terjadi banjir pada 1 Maret dengan elevasi 108,095 itu menurut ahli masih sesuai dengan desainnya, aman bukan? Masih sesuai. Terkait dengan tadi curah hujan ekstrim itulah yang tadi Seperti penyebabnya, makanya itu tadi ada di hilir, di tengah atau di hulu. Baik. Sebentar terkait dengan tadi keterangan ahli yang menyatakan bahwa pembeda antara bendungan dengan jenis utama, fungsi utama itu mengendali banjir atau reduksi itu ada pintu. Kemudian di data teknis kami juga ada sebagai holojet. Apa
hal barang yang sama? Pintu, namanya pintu, macam-macam, ada yang holojet, ada yang holokod, ada yang pintu sorong. Kalau yang ini namanya adalah holojet. Memang ini gunanya memang pintu. Dan manfaat holojet yang di Sendang Hela ini digunakan untuk keperluan irigasi dan air baku. Hanya untuk irigasi dan air baku itu. Ya. Jadi kalau kami data teksi kami memang tidak ada pintu di spillway. Jadi yang fungsi utama itu yang kami catat untuk membandingkan dengan yang ada di Serang Banten ini, bendungan Karian dengan bendungan Sindang Hela. Di Karian ada pintu di spillway, kalau di Sindang Hela tidak ada karena memang tidak menggunakan pengendali banjir sebagai fungsi utama. Bisa digambarkan bagaimana kira-kira itu holojet praktek normalnya ya, atau yang di Sindang Hela dan di Karian, di mana posisi pintu pelimpas yang tadi fungsi utama untuk mengendali banjir atau bersih dan itu fungsinya khusus bendungan Sindang Hela. Untuk bendungan Sindang Hela. Iya, khusus. Oke. Itu, ya. Baik, terima kasih saudara ahli. Bisa saudara ahli jelaskan, tadi kan ada 4 kurang lebih ya, Ya. fungsi dari bendungan Sindang Hela secara khusus. Itu sesuai dengan perencanaan, desain perencanaan, data teknis. Oke, saya ingin menanyakan khusus soal fungsi pengendalian. Nah, menurut pengetahuan saudara ahli, bagaimana fungsi pengendalian dalam konteks bendungan Sindang Hela tersebut? Gitu. Dalam kasus 1 Maret ya. Ya. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan salah satu fungsinya pengendalian banjir. Akhirnya pada tanggal 1 Maret kok terjadi banjir. Ini salah dalam sistem operasional. Ini bisa terjawab juga melalui webinar kepala balai setelah ada banjir. Ternyata akan ada perubahan sistem pengendalian banjir, yaitu memberikan ruang penyimpanan untuk menampung debit banjir yang terjadi tanggal 1 Maret itu sebesar 3 juta. Nah, itu sudah membuktikan, dari sana itu membuktikan bahwa secara sistem struktur bendungan Sindang Hela itu sudah untuk mengendalikan banjir itu sudah bisa, karena pada webinar kebetulan saya juga disuruh memberi tanggapan Bu ya. Itu kepala balai menyatakan untuk kedepannya akan merubah sistemnya dengan menurunkan ketinggian muka air di bendungan sedalam 3 meter. Nah, berarti kan itu sebetulnya bisa pada saat tanggal 1 itu bisa dikendalikan, tapi nyatanya tidak dilakukan. Itu sudah membuktikan bahwa memang terjadi kesalahan. Itu. Oke, terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli kurang lebih menyatakan bahwa ada kesalahan sistem operasional. Oke. Kemudian saya ingin tanyakan, jadi sedikit pengantar ya majelis. Jadi dalam jawaban tergugat itu kan ada data